Sekilas, jadi saya namanya Syura, dari surname saya Landscape Architecture and Planning dan Urbanism. Basically itu yang saya lakukan sekarang. Dan saya mau mencoba memulai dari ini. Apa sih? Saya ingat ketika semester 1, semester 2, atau semester 3 ya, kita tuh belajar tentang arsitek yang hebat. Dari Padovando, Zaha Hadid, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, semua arsitek idaman, ideal, star architects ya. Jadi selama ini pondasi yang penting untuk mengetahui desain arsitektur yang bagus. Di pastinya setiap desainer ini di balik keindahan bangunan di luar sangat kompleks proses perancangan setiap bangunan ini, melibatkan banyak sekali orang. Nggak cuma satu orang bisa solving satu masalah ini, bahkan satu tim arsitek bisa ada 30 orang satu project. Jadi ya of course nama prinsipalnya itu menjadi trademark, tapi di balik itu semuanya adalah kerjasama kolaborasi. Dan untuk sangat menarik ketika semester 1, 2, 3 mungkin kita belajar tentang bentuk, tetapi arsitektur itu jauh lebih dalam dari itu. Apalagi dengan perkembangan isu global sekarang, integrasi dan segala macam itu menjadi sangat penting ya. So, ketika kita dapat doktrin-doktrin arsitek mana sih yang bagus, you just need to open your eyes, take what is good and what is important. Kalau kita lihat dari nama-nama ini kan semua terkenal dari lokal, internasional, bahkan sebenarnya banyak arsitek-arsitek nggak ternama yang kita nggak tahu, tapi karyanya sangat luar biasa. Misalnya Balakrisnan Doshi yang menang Pritzker Award 1 atau 2 tahun yang lalu, itu dia nggak dikenal di dunia, tapi desain-desainnya luar biasa. Romo Mangun itu sosok yang sangat penting di arsitektur Indonesia, desainnya berbasis sosial ya, untuk sosial masyarakat. Jadi nggak cuma keindahan bangunan, tapi juga ada aspek sosialnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajarin dari arsitektur. And yang penting adalah semua arsitek ini membutuhkan expertise untuk membangun proyek-proyek mereka yang keren. Nggak cuma satu arsitek. Dan juga mereka memerlukan opportunity. Opportunity adalah kesempatan yang diberikan oleh klien dan kolaborasi efforts antar disiplin. Jadi biasanya di project itu ada klien, ada consultants, ada sub-consultants, kontraktor, subkontraktor, suppliers, dan researcher, ahli lingkungan, macam-macam. Konsultansinya ada struktur, ME, QS, dan menariknya apa yang sedang kalian pelajari sekarang di kuliah, itu bisa mendapatkan kalian di salah satu posisi ini. Jadi bukan berarti ketika kalian lulus, kalian akan bekerja di biro konsultan arsitektur. Contohnya saya ya, dari arsitek sekarang ke landscape. Nah, jadi keep your mind open ya, belajar semuanya karena setiap orang itu mempunyai karakter yang unik, tidak ada yang sama, skill-nya juga berbeda. Jadi nggak perlu terlalu concern kalau di salah satu bidang mata kuliah Anda kurang bagus, tapi di mata kuliah lain Anda bagus. Karena itu yang mungkin membuat jalan Anda menuju karir yang sesuai dengan karakter Anda. So, the question is which one will be your fitting roles? Kan? Teman-teman yang masih kuliah sekarang pasti masih sekarang belajar semuanya. Dari teknologi bahan, struktur, perancangan tapak, macam-macam kan. Mata kuliah itu adalah berguna untuk membuat fondasi, at least minimum understanding of arsitektur. Tapi nantinya yang paling penting adalah ketika belajar ini adalah enjoy prosesnya untuk mendapatkan interest masing-masing dari Anda seperti apa. Dan nantinya teman-teman akan mengerti strength dan dari diri sendiri seperti apa. Dan nantinya bisa membuat decision yang bagus. Oke, ya berikutnya adalah contoh-contoh project yang saya kerjakan, bisa dilihat di website juga ya. Basically sangat bervariasi dari skala di 5 hektar sampai di atas 100 hektar, dari hotel, apartemen, urban design, taman, sungai, macam-macam master plan. Jadi kita bisa bekerja tuh di berbagai
macam project dan kita harus adaptasikan diri kita, nggak cuma expertise di satu tipologi misalnya. Dan itulah gunanya kuliah sekarang ya, kalian ada perancangan tapak, SDK segala macam, you never know what project you will do. Dan fokusnya di studi saya adalah design for nature, bagaimana kita bisa menginkorporasikan nature ke dalam urban design, ke dalam semua perancangan project yang ada, dari urban planning dan landscape dan stormwater management itu bagaimana mengolah air hujan supaya mereka mempunyai fungsi yang natural. Dan ini bisa dari master planning sampai playground untuk desain seperti ini. Contohnya di public park, di mana kita bisa mendesain community space, flood resilience park, ya di salah satu yang sedang kita kerjakan, Tebet Eco Garden, kolaborasi dengan studio saya, itu baru dirilis ya desainnya oleh Pak Gubernur Anies, sedang mau disiapkan groundbreaking-nya. Ini Tebet ini ada 7 hektar site-nya ya. Pertanyaannya ya seperti kata pertanyaan terakhir, bagaimana merancang site planning, sirkulasi dan segala macam. It's everything. Kalau merancang existing adalah bagaimana kita bisa merespon kondisi yang sekarang ya. Kondisi yang sekarang misalnya drainasenya sudah rusak ya, kalinya bau, kotor, playground-nya nggak menarik, dan pohon-pohonnya banyak yang mati. Bagaimana kita bisa mengembalikan ini menjadi fungsi yang lebih menarik secara ekologi, secara social space-nya juga lebih baik. Dan kita mulai dari perancangan ini memulai dengan zona. Jadi bangunan, bagaimana kita bisa menskalakan luas taman ini menjadi lebih kecil. Yang 7 hektar ini dipilah-pilah, dizoningkan menjadi zona-zona seperti misalnya di sini ada community garden, ada wetland garden, link bridge garden, forest buffer, nature playground, thematic garden, dan lawn. Dan apapun zona yang kita di sini didesain sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Contohnya area yang pohonnya sedikit bisa kita jadikan community garden. Dan dua area yang terpisah ini kita bikin jembatan yang menghubungkan mereka dan bisa menjadi iconic bridge dan tidak memerlukan footprint yang terlalu besar. Jadi bagaimana kita merespon existing sungai yang dulunya kali menjadi lebih natural. Kalau ini dinaturalisasi seperti ini kan otomatis kupu-kupu akan, ikan-ikannya juga lebih sehat. So it just common sense, return everything to nature. Jembatan, terus bagaimana memanfaatkan fungsi yang dinding ini kita nggak perlu robohin, kan sayang kan. Jadi playground, jadi sliding, dinding, dan secara desain playground-nya juga mempunyai tema-tema yang natural. Misalnya permainan di sini adalah permainan seperti di rawa, Tebet itu kan rawa. Jadi itu contoh site planning. Dan bagaimana kalau kita melakukan desain-desain itu di presidensial. Ini salah satu proyek di Taman Sari Equine di Jakarta, arsiteknya Alien. Yang menarik, site-nya itu bersebelahan dengan Equestrian Park, ya, tempat perlombaan kuda, latihan kuda. Dan kita mengambil desain konsep dari habitat kuda, misalnya. Habitat kuda itu apa sih? Rolling hills, grass meadows, shallow ponds, dan bahkan elemen-elemen tapal kuda, warna kuda, itu bisa dijadikan sebagai konsep desain. Jadi selain secara ekologi bagus, kita juga mempunyai cerita untuk desain estetikanya. Dan karakter-karakter latihan kuda seperti ini bisa kita jadikan elemen landscape yang menghubungkan setiap space area terbuka hijaunya. Jadi ini sub-planning. Dari segi sirkulasinya, tempat pemadam kebakarannya menjadi spot-spot nodes yang menghubungkan running track, dan di sekitar itu kita bisa buat program-program yang ada di luar yang bervariasi, dari children garden, therapeutic garden untuk orang tua, meadow garden, rolling meadow. Nah ini fokus ya dari apa yang kalian pelajarin di kuliah. Mungkin kalian fokusnya mendesain bangunan apartemennya ya, jalur sirkulasi mobil segala macam strukturnya sekarang kalian pelajarin. Tapi it's good also to think about what is the surrounding of the buildings ya, karena ini menentukan
posisi arsitektur ini diterapkan seperti ini, space-nya seperti ini untuk landscape. Tapi kalau kita tweak sedikit fungsi bangunannya, mungkin bisa lebih menarik dari segi hubungan ruang luar dan ruang dalamnya. Dan apa yang terjadi, saya datang, bangunannya sudah fix. Jadi yang bisa saya lakukan adalah mengisi ruang-ruang ini. Sayang kan, tapi sebenarnya bisa didesain lebih menarik kalau kita mulai bersamaan. Jadi, tapi masih memungkinkan, misalnya jalur pemadam kebakaran itu bisa kita jadikan running track seperti ini, desain tapal kuda itu bisa dijadikan desain tempat duduk, ya kan, dengan landscaping yang menarik, landscape yang berdasarkan habitat kuda ya, rolling meadows, rumput-rumput, itu bisa dijadikan bagian dari landscape. Bahkan playground-nya sesuatu yang lebih natural, nggak usah beli dari luar terus dipasang, tapi kita cukup mendesain topografi, pohon-pohon yang ditebang bisa digunakan sebagai elemen permainan, undak-undakan, sliding, seperti ini. Jadi sesuatu yang lebih natural. Dan secara urban design, landscape juga bisa membantu contribute to a better city, better livable city. Ini visioning Sungai Ciliwung dari Manggarai ke Istiqlal yang panjangnya 8 km. Ciliwung itu sekarang mengenaskan seperti ini. Beton semua, seat piling kan, tanpa ada konsiderasi desain arsitektur dan landscape. Bayangkan Ciliwung yang panjang itu semua jadi seperti ini. Kita akan kehilangan ekosistem sungai, kita akan kehilangan ikan, kita akan kehilangan hewan-hewan yang hidup di bantaran sungai, dan kita akan melihat sungai ini menjadi tempat pembuangan sampah, karena tidak menarik kan, orang buang sampah juga nggak merasa bersalah jadinya. Di Jogja juga banyak ya sungai seperti ini, Kali Mataram dan segala macam, dan itu mulai keruh dan jorok juga ya kan. So the question is how we can return this spoiled infrastruktur into a beautiful infrastructure. Ini of course nggak maksimal, tapi apa yang bisa kita lakukan misalnya menghijaukan apa yang sudah ada di atas bantaran sungainya. Bagaimana kita bisa membuat sungai ini lebih aktif, membuat platform-platform orang bisa turun ke sungai ya, dan menggunakan desain-desain arsitektural kombinasi dengan landscape menjadi tempat yang lebih desirable, mengubah apa yang rusak menjadi natural, apa yang diabaikan menjadi diperhatikan. Contohnya pintu air ini dibangun tahun 1920. Nggak ada yang tahu kan di Belanda membangun ini. Bisa kalau kita bikin bagus, kita bikin akses, orang bisa melihat ini dari dekat, orang bisa apresiasi apa yang ditinggalkan oleh masa lampau. Dan membuat akses itu lebih menarik, membuat sungainya lebih natural, membuat wetland yang bisa membantu membersihkan air. Ini adalah sayembara Bundaran HI, kerjasama dengan studio saya juga, di mana Bundaran HI itu, kalau pada nonton berita, SCTV atau apapun itu, pasti ini jadi tayangan, Jakarta mobil-mobil lewat gitu kan, seperti ini kan. Dan sekarang kan masalahnya, orang nggak bisa nyebrang ke semua jalan, nggak ada penyeberangan. Kedua, orang suka ngambil foto di monumen Selamat Datang ini, dan itu berbahaya kan, selama ada mobil, terus mereka jaywalk, nyebrang, ketabrak gitu. Dan idenya adalah rancangan urban design bagaimana yang bisa merespon ini. Kita menggunakan elemen jembatan dan landscaping, membuat orang bisa naik ke atas, bisa nyebrang ke setiap ruas jalan, sekaligus orang bisa foto-foto langsung dekat monumennya. Dan air hujan itu pun bisa diolah menjadi lebih bermanfaat. Kolam yang menggunakan air pump bisa dengan air hujan misalnya. So designing is really about respond to the site context, functional, and mempunyai fungsi ekologi yang bagus. Jadi jalan ini ditutup dengan ini, yang dulunya orang melihat mobil, sekarang orang melihat ada suara bayi ya. Orang itu anak saya. Dan orang melihat pohon-pohon sekarang kan, dan what a feature gitu. Jadi ini view dari di dalam, yang di luarnya tetap kita buka. Ini monumen Selamat Datangnya ya, jadi lebih dekat. Dan ini air hujan yang bisa ditampung di kolam, dan ketika malam dia bisa menjadi water feature.
So, designing is about responding to context, historicide, and ini sayembara kita menang juara 2 untuk bundaran yang ada di kantor BP Batam. Bundaran ini mempunyai existing pohon yang ditanam oleh Pak Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Dr. Mahathir di tahun 87. Dan sampai sekarang masih hidup. Tapi gersang ya, bundaran-bundaran ini sangat umum di Indonesia, banyak banget yang seperti ini, yang dihias dengan tanaman-tanaman dekorasi kan. Kalau ke airport gitu pasti kayak gini, air mancur, tapi nggak bisa dinikmatin orang. Ngapain kita ke sini kan? Nggak ada apa-apa kan. Jadi kita meresponnya dengan membuat sesuatu yang lebih menarik. Kita pertama adalah membuat bundaran ini tidak bisa, ketika kita di dalam kita nggak bisa melihat mobil yang di luar, dan orang mobil di luar juga mereka melihat sesuatu yang lebih bagus. Ketika mobil berjalan, mereka melihat ada artificial hills yang inspirasinya dari landscape Batam, dan lebih menggunakan space ini kalau landscape-nya menarik. Dan dia juga mempunyai fungsi retention water. Ketika kering, orang-orang bisa bermain di sekitar air, duduk-duduk di antarnya. Ketika hujan, dia bisa menampung air hujan. Dan air ini juga berfungsi untuk menjadi barrier supaya pohon-pohon ini nggak dipetik-petik, diganggu-ganggu kan. Nah, ini sangat historical pohonnya. Jadinya kita bikin air menjadi pagar invisible, dan ketika orang bisa konser di depan pohon ini, dan orang bisa menikmati fokus view ke desain pohon yang sangat bersejarah itu. So it's really about crafting the landscape, and in master planning is about climate adaptive approach. Yang pada umumnya ketika developer membeli tanah, dia akan membuang semua vegetasi, tanah yang diratakan, terus dibangun ulang, terus landscape masuk, tanam pohon-pohon yang kecil. But a good new paradigm is really about working with the existing environment, implement resilient infrastructure, integrasi bangunan dengan landscape-nya. Jadi itu approach yang lebih baik. Dan ini master plan besar 2.100 hektar ya. Bagaimana kita merubah sungai itu menjadi lebih bermanfaat, sungai dan koridor-koridor yang mempunyai fungsi ekologi dari natural sampai ke urban. Yang desainnya biasanya seperti ini, single-minded engineering solution, membangun waduk dengan beton, kita rubah mindset-nya membangun waduk dengan wetland. Dengan membangun waduk dengan wetland, ekosistemnya lebih bagus, ekologinya lebih kuat, biodiversity lebih banyak, dan orang-orang bisa menikmati ini dengan membuat akses ke wetland ini. Dan nantinya orang bisa enjoy ya, sungai itu yang sebelumnya kasar bisa menjadi lebih natural dan bisa menjadi lebih indah. Dan desain-desain of course elemen soil bioengineering, tanaman-tanaman dipilih yang less maintenance dan bisa mengundang hewan-hewan ya. Dari master plan yang besar ini, kita bisa mendesain space landscape yang luas seperti ini, dan kita akan menata pohon-pohonnya, jalan-jalannya, jembatannya, menara pandang, taruh di mana kan. Terus ini salah satu contoh kerja landscape. Jadi nggak cuma sekedar menanam pohon, menanam tanaman, tapi kita membuat for people yang di mata. Tapi misalnya elemen water feature ini, dia bisa menyaring air, membersihkan air sebelum dibuang ke danau. Urban farm untuk komunitas masyarakat, playground or undulating lawn. Ini yang terakhir, Ragunan Biopark, sayembara yang kita menangkan tahun lalu ya. Ada 4 orang anak jaya di sini. Saya, teman saya, dan Mas Alvin di studio saya, terus Mas William yang masih magang waktu itu. Jadi cukup membanggakan ya, kita ada anak Jaya terlibat. Konsepnya adalah mendesain lahan hijau yang besar ini 140 hektar dan yang mempunyai danau, merubah kebun binatang yang lama ini dari yang kandangnya nggak terawat, terus desainnya masih
konvensional, kandang burungnya seperti ini kan, kasihan ya burungnya sama leopardnya, sama rusa-rusanya. Jadi idenya adalah mengembalikan hewan ini ke habitat aslinya dan membuat feature-feature fauna fauna yang ada di Indonesia hidup di habitat-habitatnya. Dan ini contoh diagramnya bagaimana kita bisa menaturalisasi kandang, membuat ini lebih menarik, merubah yang ada menjadi lebih natural sesuai dengan zona-zonanya. Jadi ini contoh landscape master planning design, planning berdasarkan existing site, kita bikin zona menarik dan membuat zona sirkulasinya lebih tertata, semua orang masuk ke zona ini keluar dari pintu yang sama misalnya. Dan konsep-konsep kandang yang lebih natural, yang orang nggak boleh mengelilingi hewan, tapi mereka cuma hewannya lebih merasa nggak terintimidasi. Kita nggak mau kan, kita lagi duduk di taman terus dikelilingin orang-orang kan nggak enak. Jadi prinsip-prinsip simpel seperti itu diterapkan untuk zoo itu. Kandang yang tidak punya barrier yang kuat tapi sangat natural. Kandang burung, misalnya ini forest veranda. Pastinya kita bekerja sama dengan studio saya, jadi studio saya akan mendesain bangunan arsitektur seperti ini. Dan saya lebih fokus ke open space-nya, sirkulasi, dan lahan hijaunya. Ya, ini contoh kandang harimau-nya, contoh kandang-kandang lainnya, berdasarkan zona-zona tertentu, live on wetland, grassland, forest floor, and forest canopy. Jadi ketika orang berjalan di sini dia nggak merasa sebagai visitor atau observer, tapi mereka bisa merasa menjadi bagian dari habitat, berada di habitat hewan-hewan ini. Hewan-hewannya di mix misalnya, instead of setiap satu hewan di satu kandang. Dan of course juga bagaimana membersihkan air ini, sedimentasi air ini dijadikan natural, dibersihkan dengan wetland, dan nantinya value-nya adalah existing site ini menjadi destinasi baru. Sebentar ya. Ini adalah animasinya, bisa dilihat. Sayembara yang kita presentasikan ke Pak Gubernur. Oke, terima kasih. Siang. Oke, bisa perkenalkan nama, semester, dan angkatan. Nama saya Ngesti, angkatan semester 7, angkatan 17. Saya mau bertanya, saya cukup tertarik dengan natural drainage yang diterapkan pada beberapa desain Mas Anton. Saya juga beberapa kali terinspirasi oleh desain tersebut, kemudian saya menerapkan di
berbagai kompetisi yang saya ikuti. Kemudian yang akan saya tanyakan itu bagaimana mengubah betonisasi tersebut ke natural drainage agar air sungai tersebut tidak meluap. Kemudian bagaimana solusi yang efisien untuk mengatasi sedimentasi yang ada pada sungai tersebut. Contoh teknik yang dilakukan studio Siura itu seperti apa? Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah dapat, Mas Anton? Iya, ya. Jadi ya untuk sayembara sih nggak perlu terlalu detail ya. Kalau mau naturalisasi asalkan tekniknya jelas, doable dan make sense, itu bisa diimplementasikan. Untuk prinsip sedimentasi ya banyak tekniknya, bisa dengan sistem penahan sampah di tempat drainage inletnya. Itu sangat bervariasi dan menurut saya itu sangat sebagai ide awal itu oke, tapi challenge-nya adalah implementasi. Biasanya implementasi itu akan banyak kendala dan disitulah expertise seperti ahli hidrologi, ahli struktur itu dibutuhkan untuk membantu kita untuk menentukan teknik yang sesuai, untuk bagaimana perlu dihitung kondisi tanahnya seperti apa kan, muara airnya dari mana, berapa banyak air yang masuk ke drainase itu. Pastinya itu tidak bisa saya solve ya atau saya sharing detailnya seperti apa di webinar ini. Cuman yang penting kita punya niat bagus ya, kita tahu itu bisa dan doable, kenapa enggak gitu loh untuk propose dulu. Jadi untuk technical mungkin lebih ke pekerjaan aslinya dan itu memang dibutuhkan banyak expert lainnya, juga cuma arsitek atau landscape arsitek. Kita mempunyai ahli-ahli lainnya, ahli tanah, ahli ekologi yang kita kerjasama. Tapi desainnya tetap dari kita. Visinya kita bilang kita mau naturalisasi nih. Nah, masalah sampah siapa yang mengerjakan, masalah ini siapa yang mengerjakan. Itu adalah bentuk kolaborasi nantinya. Gitu kira-kira. Itu dari Ngesti bagaimana? Sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, dari teman-teman, silahkan. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ini mumpung ada kesempatan bisa bertanya langsung dengan Mas Anton karena berbagai macam karya yang telah beliau buat juga. Jadi silahkan teman-teman kalau ingin bertanya. Ini juga kalau dari teman-teman panitia mau bertanya juga boleh. Ini siapapun boleh bertanya ya. Karena kita sifatnya sharing. Permisi. Oke. Ya. Saya mau bertanya. Nama saya David. Semester pertama ingin bertanya untuk sekarang kan Anton kan lebih ke arah urban design gitu. Kalau misalnya rencana ke depannya gitu mau ke arah mana gitu, Pak? Atau mungkin jadi developer atau apa gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Apakah pertanyaan sudah jelas, Mas Anton? Ya, pastinya kita nggak bisa men-share ya untuk apa yang saya ada sekarang. Yang saya fokus ke keahlian saya kan, keahlian saya di arsitektur lanskap, urban design, saya akan fokus di sini. Tapi pastinya nanti akan opportunity lain akan keluar. Apakah kita mau menjadi developer, kita menjadi supplier produk, itu tidak ada yang menutup kemungkinan seperti itu. Jadi everything is about di kehidupan itu kan everything is about fortune, luck, and network ya. Bisa jadi teman kita datang, yuk kita bikin bisnis ini yuk, kita bangun perumahan berbasis lanskap gitu misalnya kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi untuk sekarang saya nggak punya rencana seperti itu. Fokus untuk apa yang bisa kita kerjakan dulu. Kira-kira seperti itu. Oke, bagaimana dari David? Sudah terjawab? Sudah, Kak.
Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita masih punya beberapa waktu ini. Cocok kalau misalnya teman-teman mau menanyakan apapun dari Mas Anton, silakan. Mas Anton mau tanya, Oke. sebenarnya tuh kan semester 3 kan lagi buat kayak semacam rumah dengan bangunan 2 fungsi kayak rumah sama galeri seni gitu kan. Terus saya ingin bertanya sebenarnya kalau misalnya kita menerapkan landscape di dalam rumah tuh standarnya seperti apa ya? Terima kasih. Oh ya, maaf, untuk Cila bisa perkenalan sama semester berapa? Saya Cila dari semester 3. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya sudah dapat ya, Mas? Ya, desain rumah ya. Atau galeri kayaknya akan menarik ya kalau desain rumah itu kan misalnya bagian tengahnya biasanya nggak dapat cahaya, gimana bisa bangunan itu bisa dipecah terus bikin koryat sehingga di setiap sisi bangunan, di setiap kamar tidur misalnya view-nya ke landscape, ke pohon gitu kan, bisa dibikin pocket of the landscape. Apalagi kalian masih kuliah ya, masih bebas, nggak perlu ada restriksi, bisa memberikan ide-ide gila atau ide-ide yang belum terpikirkan. Jadi keep exploring that. Misalnya prioritasnya, oke, saya ingin membuat setiap kamar, setiap jendela view-nya ada pohon, ada landscape, bisa dimulai dari situ. Jadi penataan ruangnya dimulai dari situ. Tinggal di permainan massa dari lantai 1, lantai 2. Itu pertama. Kalau untuk itu sudah cukup sih, nggak perlu sampai mikirin oke, jenis pohonnya apa, jenis tanamannya apa, nggak perlu sedalam itu. Tapi cukup study about bagaimana memaksimalkan open space di bangunan hunian misalnya kan, yang bisa memberikan cahaya dan view yang lebih bagus. Gitu. Oke, dari Cila, apakah masih ada tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup, Mas. Makasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Mungkin saya mau bertanya. Oke, silakan perkenalan dan semester berapa? Bersebelahan ya kalian ya? Beda ruangan, Mas. Oke, saya Linta dari angkatan 18 ingin bertanya. Jadi Mas Anton pernah nggak sih dapat kasus misalnya punya angan-angan nih pengen bikin bangunan yang kayak gini, yang bangunannya itu punya kesatuan dengan alamnya, misalnya kayak gitu kan ya katakanlah. Tapi dosen itu kayak membatasi kita gitu loh, Mas. Kayak nanti tanya-tanya lebih detail. Ini tapi mahal biayanya, atau nanti maintenance-nya susah, atau nanti ini gimana nih, terus sistemnya gimana, terus nanti detailnya seperti apa. Nah, kadang-kadang keterbatasan itu yang dirasa jadi kita nggak bisa mengeksplor lebih gitu loh dengan hal yang seperti itu, yang mungkin dirasa di Indonesia sendiri juga masih jarang sekali ditemukan kayak gitu. Ada solusi nggak, Mas, kira-kira untuk hal seperti itu? Terima kasih. Solusinya ngajak dosennya makan siang bareng gitu, dinner. Bercanda. Saya juga ngajar anak semester 3 gitu di Singapura, landscape dan arsitektur. Jadi saya tahu apa yang Anda rasakan. Kadang kita sebagai dosen, kita mempunyai desain itu kan tidak ada ilmu pastinya, bukan seperti sains. Jadi kita kadang memberikan semacam preference ya, oke, kayaknya ini lebih menarik deh, kalian jangan bikin ini dong. Kadang-kadang kita kelepasan, kadang-kadang dosen itu juga seperti itu. Mereka lupa kalau fungsi mengajar, membimbing mahasiswa, supaya mahasiswa itu bisa memberikan apa yang terbaik dari apa yang mereka mau, bukan apa yang dosen mau ya. Saya juga belajar dari situ, karena dan yang menariknya kadang-kadang ketika saya mengajar seperti itu, saya bilang, kenapa kamu bikin ini? Kenapa nggak begini aja? Selama mahasiswa itu mempunyai argumentasi yang kuat, mereka bisa mempertahankan itu, saya akan approve. Ya, jadi perlu duel, maksudnya perlu berdebat dengan dosennya, jangan takut, jangan
Jangan cuma iyain aja. Oke, dosennya minta ini, oke saya ikut. Dosennya minta ini. Kalau dosennya minta satu ini reasonable, ide kita memang nggak terlalu kuat, ya udah ikutin kata dosennya. Tapi kalau karena masalah misalnya oke, budget Pak, tapi kan ini kan kita masih di semester 3, kita mau mempelajari lebih ke idealisme desain gitu misalnya, nggak perlu sampai mikirin budget dulu karena ini masih fiktif misalnya. Yang penting punya argumentasi aja sih, apapun itu. Dan itu penting, belajar argumentasi sekarang itu penting karena ketika kalian berpraktek nantinya, kalian presentasi desain ke klien, kliennya juga akan begitu. Kliennya akan bilang, saya mau ini. Kan? Dan kalian sebagai desainer adalah mempertahankan idealisme desain dulu. Itu bagian dari pelajaran sebenarnya, bukan cuma mendesain. Pelajaran berargumentasi, pelajaran memberikan opini, tapi dalam hal yang positif ya, mempunyai koridor-koridor yang bukan marah-marahan, tapi punya logika, reasonable. Itu jadikan itu sebagai proses pembelajaran menurutku. Jangan jadikan sebagai halangan. Negosiasi lah, negosiasi desain gitu. Gimana Linta, sudah cukup? Ya, cukup. Oke, Terima kasih. terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ada, Mas. Oke, silakan perkenalan. Oke, sebelumnya saya Lukas, saya semester 3 dari Arsitektur Atmajaya. Mungkin yang pertanyaan yang pengen saya lontarkan adalah, sekarang kan di zaman dimana climate change itu menjadi main issue kita semua, seluruh umat manusia lah kasarannya. Dan salah satu subpointnya itu adalah cara meminimalisir adanya climate change adalah dengan kita memproduksi makanan kita sendiri, terutama di bagian makanan dari tumbuh-tumbuhan. Nah itu menurut Mas Anton sendiri, mungkin cara apa yang paling tepat di mana seluruh masyarakat bisa mengkonsumsi makanannya sendiri, misalkan itu hidroponik atau aeroponik atau apapun, atau permakultur misalkan seperti itu, di mana masyarakat tuh bisa bisa less bergantungan sama orang lain dan bisa mulai memproduksi makanannya sendiri seminimal mungkin untuk keluarganya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, ini topik yang menarik ya, food resilience. Bagaimana kita bisa membuat makanan untuk sendiri. Tapi in reality kita sebesar apapun tanaman yang kita punya, kita tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tanaman itu butuh waktu dan segala macam. Tapi itu menjadi pola hidup yang menarik. Contohnya di apartemen yang saya tinggal ini, karena pandemik, lanskapnya di atas bangunan parkir itu tidak terurus, yang dulunya cuma rumput-rumput, dan sekarang mulai ditanamin oleh penghuni. Jadi mereka mau mulai dari yang kecil 3 meter kan, terus dicangkul, terus mereka mulai tanam cabai, tomat, labu, macam-macam. Dan fenomena itu menarik. Sekarang hampir semua planter yang ada di apartemen saya itu ditanam oleh orang-orang. Jadi minat orang itu muncul dari melihat apa yang dilakukan orang lain. Dan ini menarik. Jadi fenomena rantainya itu sangat kuat. Ketika satu orang berhasil melihat manfaatnya ada, yang lain akan mengikut. Ketika tetangga satu membuat itu, tetangga lain lihat, cabainya gede-gede ya, tomatnya bagus-bagus ya, organik lagi, mereka pasti ikutan. Masalahnya kan sekarang nggak semua orang suka nyangkul, nggak semua orang suka menanam. Saya sendiri nggak terlalu suka menanam, saya suka mendesain. Ya, saya nggak suka nanam, saya nggak terlalu passion. Jadi itu kembali ke karakter masing-masing. Dan yang membuat itu menarik adalah ya ketika orang yang sebelumnya nggak suka nyangkul atau nggak suka bercocok tanam, mereka bisa berubah mindset-nya. Mungkin itu sesuatu yang belum mereka pikirkan, tetapi ketika melihat orang lain melakukan, mereka melakukan itu. Dan kebutuhan itu cukup untuk menyuplai makanan untuk bumbu masakan itu cukup. Tapi untuk ketahanan pangan itu dibutuhkan urban farm yang besar yang dikelola oleh sebuah perusahaan dalam skala masif. Dan itu penting untuk ketahanan
kota di masa pandemi gini, misalnya kan di Singapura yang supply makanannya semua dari Indonesia, dari Malaysia. Ketika COVID di shutdown, mereka hampir khawatir tuh. Gimana nih kalau Indonesia dan Malaysia nggak mau ngirim makanan lagi kan? Itu membuat pemerintah sekarang membuat polisi baru. Mereka mulai membuat lahan-lahan kosong mulai dijadikan lahan pertanian. Singapura itu nggak ada sawah sama sekali loh, nggak ada perkebunan sama sekali. Sekarang mereka udah berubah, mereka sudah membuat plot-plot itu ditenderkan ke pihak swasta, siapapun yang mau tender, asalkan mereka mempunyai proposal ingin membuat perkebunan, itu mereka akan menang. Dan pemerintah juga mulai memberikan lahan-lahan untuk disewain untuk komunitas penghuni rumah, misalnya ukuran 3 meter kali 1 meter, sewanya per tahun sekian. Jadi ada perubahan mindset sekarang dari pandemi ini. Contohnya dari lingkungan rumah tinggal saya dan dari skala kota di Singapura. Gitu. Kalau di Indo sih lebih enak ya. Semua orang hampir punya rumah tinggal, punya halaman yang bisa ditanamin. Kalau kita di Singapura semua orang tinggal di apartemen, hampiran 90%. Nggak ada tempat untuk bercocok tanam kecuali di dalam rumah sama tempat-tempat tersisa yang ada di luar. Gitu Mas Lukas. Oke, terima kasih. Gimana dari Lukas? Ya, terima kasih banyak Mas Anton. Oke. Selanjutnya masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk teman-teman yang masih mau bertanya. Silakan. Nggak ada yang nanya masalah KP ya? Kebetulan saya baru ambil KP, Mas. Di mana? Saya ambil penelitian tentang kenyamanan termal bangunan di daerah pegunungan. Wih, menarik. Jadi membuat konfigurasi massa alternatif untuk penelitian. KP itu sesuatu yang paling penting menurut saya di perkuliahan. Tanpa KP, bayangan untuk kerja itu nggak tahu. Jadi kalau bisa teman-teman memang kalau mau KP diseriusin, jangan cuman asal apply, dapat syukur, dimanapun syukur, tapi tetap memilih tempat yang mau di KP-in itu di mana gitu. Karena belajar selama 6 bulan di lingkungan profesional itu sangat penting dan kalau bisa keluar kota gitu. Di Jogja kan belum terlalu banyak diversity konsultan dan perusahaan. The best way is try to find in Jakarta, di luar negeri kalau bisa. Dan disitulah tempat kita belajar. Banyak teman-teman Atmaja yang KP di Jakarta kan, dan ketika mereka lulus, mereka langsung direct yang sama gitu. Jadi KP itu juga menjadi celah untuk mencari pekerjaan ke depannya. Karena kalau saya sudah menerima KP anak internship, saya tahu capability-nya, saya suka kerja sama dia, saya tunggu ketika dia lulus, saya akan langsung rekrut misalnya. Jadi ini sekedar tips and trick untuk dunia kerja praktek. Dan ketika KP pastinya harus nunjukin skill dong, harus benar-benar berusaha, nunjukin skillnya, belajar, secepat profesional mungkin supaya mendapatkan portfolio bagus dan juga impresi bagus dari perusahaan itu. Oke, mungkin saya mau mengomentari sedikit Mas. Kalau di Atma, kalau sekarang itu kalau sepengetahuan saya itu untuk KP itu terbagi menjadi 2 sekarang, di mana KP itu biasanya lebih identik berproyek dengan dosen, kalau nggak ikut penelitian bareng dosen atau pengabdian bareng dosen. Tapi kalau seperti yang Mas Anton tadi ceritakan itu, kalau di tempat kita sekarang namanya magang, Mas. Dan kebetulan teman-teman juga sudah mulai banyak yang melakukan itu sih. Iya. Oke, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Sebelum kita akhiri.
Mungkin satu pertanyaan terakhir. Teman-teman mungkin masih ada satu kesempatan terakhir nih kalau mau bertanya nih. Cek, dengar suaraku nggak, Ju? Ya, masuk. Oke, aku izin bertanya. Bisa perkenalan dulu. Oke, namaku Rian, angkatan 2016. Untuk Mas Anton, saya mau tanya, bagaimana solusi untuk memberikan porsi atau kesempatan terkait lanskap, baik itu semacam park atau garden di tengah-tengah perkotaan atau di permukiman yang padat. Apakah ada kriteria di mana tempat tertentu yang harus bisa kita olah gitu, Mas? Jadi lebih ke infiltrasi ke tengah-tengah area yang padat seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, pertama ada dua cara ya. Pertama adalah pastinya tipe development itu ada master plan. Master plan itu besar, bisa 500 hektar, 100 hektar, atau kecil 20 hektar ya, sebelum dibangun untuk membangun lahan kosong untuk dihuni orang-orang baru. Nah, disitulah peran kita sebagai arsitek lanskap untuk menentukan space-space potensial mana yang bisa dijadikan garden atau park, mungkin posisinya di sentral, atau posisinya di mana menjadi tempat aktivitas masyarakat, dan ide-ide seperti itu keluar di master plan ya. Itu pertama. Kedua, menanggulangi masalah yang sudah ada. Kota-kota, biasanya kota-kota yang sudah dibangun ya, lahan-lahan yang sudah dibangun, itu peluangnya sangat sulit sekali ya, kecuali tanah itu punya pemerintah. Kalau tanah punya pemerintah, kebijakannya bagus, itu bisa dijadikan taman. Tapi kalau kayak misalnya di kos tempat kalian tinggal kan, keluar hampir nggak ada lahan kosong kan, karena nggak make sense buat mereka untuk membuat taman. Mereka lebih baik membuat kos-kosan daripada membuat taman kan. Jadi it's very tough. Regulasi juga penting, regulasi pemerintahan, minimum KDH segala macam itu penting. Jadi memang fokusnya sekarang lebih ke area-area yang belum dibangun, ya area-area kosong. Mudah-mudahan developernya mempunyai visi yang bagus, didukung oleh peraturan pemerintah, misalnya KDH minimum harus berapa persen kan, dan itu akan membantu. Pelajaran di Singapura, government-nya bagus, mereka menentukan lahan ini nggak boleh diganggu-gugat, itu tetap menjadi taman, itu udah gampang. Terus untuk private development yang membeli tanah, mereka memberikan insentif, misalnya, kalau kalian membuat taman, kalian akan mendapatkan bonus sekian, dan juga ada peraturannya. Jadi, it's really about regulation, it's really about the goodwill from the developers, dan pastinya peran kita sebagai desainer, we have to push for that. Kita berusaha untuk menyediakan desain-desain seperti itu. Dan untuk memberikan ide seperti itu, kita perlu pelajar, kita perlu mempunyai experience, know-how, kita perlu mempunyai skill. Jadi, makanya teman-teman bisa menggunakan waktu sebaik mungkin ketika masa kuliah ini sebagai tempat untuk belajar tentang isu-isu seperti ini. Kalau nggak punya pengetahuan ini, pastinya nanti ketika lulus ya udah, ketika diminta desain bangunan perumahan ya udah isinya rumah semua, nggak ada open space lagi, ya kan? Tapi kalau kalian mempunyai pengetahuan, mempunyai know-how, mempunyai skill, pelajaran, riset, itu kita bisa jual. Oh Pak, kalau Bapak punya taman ini dan Bapak pakai untuk marketing, orang akan lebih memilih untuk membeli perumahan di sini dibandingkan perumahan yang padat, misalnya seperti itu. Jadi itu yang saya berusaha untuk memberikan awareness ya kepada klien-klien saya. Karena saya sudah mengalami, saya sudah mempelajari, saya sudah riset, mempunyai fakta dan data, dan itu lebih memudahkan untuk meyakinkan pihak klien kita. Gitu. Gitu ya, Mas. Oke. Apakah cukup dari cukup. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ini benar nggak ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, akan kita akhiri. Gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Atau udah cukup ya? Oke.
Oke, ternyata sungguh luar biasa perjumpaan kita pada kegiatan kunjungan biro kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Anton atas sharing pengalamannya yang sungguh luar biasa. Semoga kami semakin mantap dalam kehidupan berarsitektur dan konsisten untuk menekuni dunia arsitektur, tentunya sesuai passion kami masing-masing. Nah, sebagai penutup perbincangan kita pada siang hari ini, saya meminta Mas Anton untuk memberikan sedikit pesan. Hilang. Oh, sorry, sempat ke disconnect. Saya ulangi. Jadi sebagai penutup bincangan, saya meminta Mas Anton untuk memberikan sedikit pesan untuk teman-teman semua sehingga dapat menjadi motivasi bagi kami yang masih menjalani studi. Silahkan Mas Anton. Motivasinya yang penting kalau kuliah itu menurut saya masa paling indah ya pribadi, apalagi di Atmajaya. Close knit-nya itu bagus, terus kita di Atmajaya itu sangat apa ya istilahnya, tidak memandang suku dan agama, terus sangat plural ya. Jadi lingkungannya sudah enak, apalagi di Babarsri banyak makanan enak juga, ditambah Bayan juga. Jadi enjoy kuliah itu yang paling pertama, yang paling penting kan. Di mana kita bisa enjoy kuliah, kita akan belajar kan, bisa pastinya belajar dari teman-teman juga, lingkungan teman-teman gitu kan, kerja kelompok segala macam yang saling berkontribusi segala macam lah. Tapi yang paling penting enjoy kuliah, tapi bukan arti dalam harus ada balance ya antara belajar, berorganisasi dan bermain, itu penting. Sosialisasi sangat penting karena itu elemen yang sangat penting di dunia kerja nantinya. Entah Anda mau membuka biro sendiri atau Anda mau kerja dengan orang lain, itu social skill is one of the most important skill. Ya, karena di pekerjaan kita nggak bekerja sendiri, kita bekerja dalam grup, kita bekerja dengan bos, kita bekerja dengan supplier, konsultan lainnya. Itu penting dan itu bisa didapatkan dari lingkungan kuliah ya, karena kalian transisi menuju ke dunia kerja. Dan keep up the passion, tetap terbuka dengan, saya sempat sebut juga ya kemarin, mungkin saya ingatkan lagi ke Mas Jo, nggak semua orang akan jago desain, nggak semua orang jago menggambar, nggak semua orang jago project management, tapi kalian pasti mempunyai keahlian tertentu yang outstanding dari semua itu. Nggak semua orang akan menjadi desainer hebat, itu mungkin cuma beberapa persen. Jadi setiap orang itu sudah mempunyai skill sendiri sesuai dengan capability. Kalau minat kalian lebih ke technical, ya, menggambar teknis atau struktur, bisa dipertajam di situ minatnya, dan jangan merasa minder kalau nggak bisa desain. Tapi desain itu penting untuk tahu at least ini desain bagus, ini desain jelek. Tapi nggak berarti kita harus jago desain. Itu satu. Karena di project itu kita memerlukan, di lingkungan kerja kita memerlukan orang yang mempunyai berbagai keahlian teknis. Bangunan bagus seperti Kampung Emeralty itu tidak akan terbangun oleh desainer aja. Ada support orang yang jago teknis, ada arsitek yang jago project management, mengelola uang, mengelola ini, itu, menjadi developer, memiliki visi bagus. So, don't be afraid of anything. Kalau Anda menyukai riset, bisa jadi Anda menekuni itu dan nantinya menjadi dosen misalnya kan. So, keep it open mind aja. Nggak usah terlalu stres. Enjoy what you want to do. Gitu aja ya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya Joao selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dalam bersikap dan bertutur kata sepanjang kebersamaan kita. Saya undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih, kembali ke MC. Baik, terima kasih kepada Mas Joao sebagai moderator dan Mas Anton juga sebagai pembicara yang sudah mengisi kunjungan biro hari ini. Biasa, sharing dan perbincangan kita di kunjungan biro hari ini. Dan jujur saja, membuat saya pribadi juga semakin yakin akademisi khususnya arsitektur seperti kita ini
memiliki peran penting bagi keberlanjutan ekosistem alam, bukan hanya manusia, namun segala makhluk hidup di dalamnya. Salah satu poin yang bisa diambil juga, di mana Mas Anton juga merupakan salah satu alumni dari Universitas Atmajaya Yogyakarta ya. Jadi kita semua yang masih belajar di universitas tercinta kita ini, jangan takut untuk bermimpi untuk menjadi apapun, sesuai dengan minat, skill, dan keahlian masing-masing, karena setiap pribadi kita itu unik. Gitu. Dan kembali mengingatkan untuk teman-teman, jangan lupa mengisi presensi kehadiran melalui link yang sudah disediakan panitia di kolom Zoom grup chat ini. Oke, sekarang kita sudah hampir berada di penghujung acara kunjungan biro hari ini. Karena tadi acara sudah dibuka dengan doa, mari kita tutup kembali dengan doa. Doa akan kembali saya pimpin secara Katolik, mohon bagi yang beragama atau berkeyakinan lain untuk menyesuaikan. Berdoa dimulai. Dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih kami panjatkan atas rahmat yang Engkau berikan sampai pada hari ini kami dapat berkumpul di meskipun melalui virtual, kami bisa berbincang-bincang, kami bisa melakukan sharing dengan orang yang mungkin sudah panjang perjalanannya, dan bisa sekiranya Engkau melalui beliau bisa memotivasi kami, membuat kami semakin semangat untuk mencari talenta apa yang Engkau berikan kepada kami dan harus kami kembangkan untuk berguna bagi masyarakat, bagi diri kami, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapak, sekarang kami serahkan kepada kuasa tangan-Mu dan terjadilah menurut kehendak-Mu. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang teman-teman bisa on cam ya, kita akan foto bersama, dokumentasi. Meskipun kita dari rumah masing-masing, kita harus tetap eksis bareng-bareng. Jadi mohon on cam, nanti akan dibawa oleh panitia. Yuk, on cam yuk. Kapan lagi nih foto bareng alumni yang mantep banget nih. Gimana? Udah bisa mulai difoto? Bentar. Oke. Gue on cam semua nih ya kayaknya. Yap. Oke, sebentar. Sini. Oke, Mbak, sini, Kak. Oke, mungkin MC bisa menghitung. Oke, teman-teman bisa senyum ya. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, slide 1, 2 udah semua ya? Sudah semua. Terus ya, foto bareng nggak Zoom? Hey, terima kasih. Oke, Terima sampai kasih ketemu teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi pada hari ini. Oke, Mas Anton mau mengucapkan dadah-dadah mungkin? Ya, mudah-mudahan saya bisa ke Atmajaya sesegera mungkin. Sudah kangen banget sama Jogja, udah lama nggak ke Jogja dari tahun lalu, jadi Jogja selalu bikin kangen. Waduh. Nice. Ditunggu kehadirannya di Jogja, Mas. Kalian beruntung berada di Jogja, masih bisa menikmati. Jadi enjoy aja. Siap. Udah kangen angkringan sama burjo. Oke, kalau begitu terima kasih ya teman-teman atas kehadiran dan partisipasi semuanya. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik, berguna, dan semakin semangat mencari skill teman-teman. Tidak terasa sudah 2 jam saya menemani teman-teman sekalian di kunjungan biro hari ini. Akhir kata, saya Linta mewakili seluruh panitia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.